Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nunduk dimanapun berada, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Baik teman-teman semuanya, kita di Ramadan kali ini semoga Allah terima amal ibadah kita semuanya dan kita semakin semangat di dalam ibadah kita, dan kita ini bagian tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keimanan kita itu ada 3 level. Level 1, orang yang beriman karena dia takut dengan azab neraka. Kok ente nunduk banget sih, Ghadul Basar? Iya, kata Rasulullah, yang nggak nunduk dengan jaga matanya gitu kan, nanti ditucuk sama tombak yang panas, gitu kan, dia takut neraka. Maka dia pun taat pada Allah. Itu beriman, ya dia beriman di level 1. Level kedua adalah ketika dia beriman karena dia pengen masuk surga. Itu di level kedua. Yang ketiga adalah paling tinggi. Kenapa engkau Ghadul Basar? Karena Allah cinta orang yang Ghadul Basar. Sudut pandangnya bukan surga dan neraka. Sudut pandangnya adalah cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang terkenal Imam Ahmad, kalau nggak salah itu ya. Imam Ahmad belum diundang, di prank sama tetangganya, diundang, Imam Ahmad, saya punya hajat nanti malam, datangi ke rumah. Siap, datang. Malam itu datang dan ternyata, mohon maaf Imam, ditunda besok. Ya, besoknya datang lagi. Mohon maaf Imam, tunda lagi. Besok datang lagi. Dan wajah Imam Ahmad datar sekali. Dan tidak berubah sama sekali, nggak sedih. Ya Allah, ente tahu kan, Ani sibuk. Nggak gitu, dia datar aja. Makanya tetangganya pun jadi bingung. Wah Imam, mohon maaf, saya cuma pengen tahu bagaimana sikapmu ketika engkau diuji oleh tetanggamu seperti itu. Maka, wahai fulan, sesungguhnya aku datang ke sini atas perintah Allah. Ketika Allah menyampaikan lewat baginda Rasulnya, ketika diundang oleh tetangga, maka datanglah. Dan kewajibanku selesai. Dan aku dapat keutamaan tadi, datangnya undangan dari tetangga. Masalah ente ngeprank ataupun menipu dengan hal itu urusanmu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika semua sudut pandangnya sudut pandang Allah, gitu kan, maka indah. Termasuk dalam tema pasangan gitu kan, pas Ramadan hari ini, ibu-ibu misalkan udah masak nih untuk berbuka untuk suami tercinta. Kodaro suami misalkan izin, maaf ya bubur sama klien sebagainya. Ya Allah, sedihnya luar biasa. Boleh udah matang semuanya, terhidang dengan begitu indah. Allah sudah catat itu, nggak perlu sedih. Kenapa? Karena sudut pandang Allah adalah kalau kita sandarkan pada Allah, bukan tentang orang di sekitar kita, tapi dia ada sudut pandangnya Allah, maka cukup ada catatan amal ibadah ketika kita masakan untuk pasangan kita dan keluarga kita. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, yuk kita bersyukur hari ini, kita belajar lagi untuk lebih bersyukur pada Allah SWT. Dengan perjalanan panjang Ramadan ini, inilah waktu yang sangat dirindukan oleh orang-orang. Bahkan mungkin kita dapati sahabat-sahabat kita yang dulu Ramadan tahun lalu masih bersama kita, hari ini sudah tidak bisa mendapatkan kesempatan itu. Dan Allah berikan kesempatan pada kita berhari-hari ini untuk merasakan Ramadan ini, dan semoga kita bisa mensyukurinya dengan amalan terbaik. Maka Allah mengenalkan diri dengan sifat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji Rabb semesta alam. Untuk menunjukkan, ingatkan pada kita bahwa Allah itu maha baik. Maka ketika kita mensyukuri nikmatnya Allah, kita nggak akan mampu untuk menghitungnya. Bayangkan menghitung, kadang syukur yang Allah titipkan pada kita itu, kita nggak tahu, oh ini bagian dari nikmat ya. Kita tahu itu akan menjadi sebuah nikmat ketika Allah sedang ambil. Kayak misalkan hari ini, Allah berikan, udah bertahun-tahun nih, kita nggak pernah sakit gigi normal saja. Sampai satu hari misalkan ujiannya adalah kita gigi kurang sehat. Apa yang terjadi? Ya Allah, kemarin enak banget ya makan satenya. Sekarang kenapa satenya jadi hambar? Kenapa? Karena giginya kurang sehat. Oh ya nikmat sehat, ya nikmat mahal sekali. Kita menyadari itu jadi nikmat ketika kita sedang kurang sehat. Gigi kita pun sama. Ada satu sunnah di antara sunnahnya baginda Rasul. Maka kita disunahkan untuk ziarah kepada orang yang sedang kurang sehat. Untuk apa? Agar kita bisa lebih bersyukur. Gitu. Makanan yang nikmat yang Bapak Ibu sudah siapkan, yang bentar lagi akan disantap, ya Allah. Itu kan ada sate di sana, ada gulai di sana, ada nasi goreng kambing, baunya. Nikmatnya luar biasa. Itu jadi nikmat kenapa? Karena nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena mulut kita sehat, gigi kita sehat. Coba bayangkan kalau misalkan nikmat yang gitu banyaknya tadi, ada kolak, ada sate dan sebagainya, qadarullah mulut kita ada sariawan 14 titik. Itu nggak jadi nikmat. Ya, makanya yuk kita bersyukur, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kau berikan nikmat yang begitu banyak. Nikmat tadi pagi bisa sahur, bisa tilawah. Maka syukuri setiap nikmat yang Allah titipkan. Alhamdulillah ya Allah, Kau berikan aku mata agar aku bisa membaca ayat-ayat-Mu. Ya Allah, alhamdulillah ketika takbir aku merasakan nikmat bersamamu.
Maka ketika kita menghadirkan itu, maka yang hadir adalah kesyukuran demi kesyukuran. Lain syakartum lazidannakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Maka bersyukurlah atas segala nikmat yang Allah berikan. Syukur itu dalam bentuk apa? Ketika kita tadi sholat subuh berjamaah, ketika kita qiyamul lail dan sebagainya, ketika Allah masih menggerakkan hati kita untuk mendekat kepada Allah, syukuri itu. Agar kita masuk terus bagian orang yang Allahumma habib ilainal iman. Jadikanlah kami Allah orang yang mencintai keimanan. Ketika ada orang-orang happy-nya, foya-foya. Tapi ternyata Allah jadikan kita happy-nya ketika kita bahagia, ketika kita bisa berbagi. Kebahagiaan kita bisa berbagi. Oh Masya Allah. Allah letakkan ketika orang pada jalan-jalan ke Eropa kemana-mana dalam bermaksiatan, misalkan gitu ya. Dia ngabisin dananya untuk bermaksud pada Allah SWT, happy-nya di situ Allah letakkan. Dan ketika kita diletakkan happy dan kebahagiaan kita di dalam keimanan, sukanya ngapain? Umrah bolak-balik, Masya Allah. Maka bersyukur kepada Allah SWT. Tapi qadarullah, ketika ujian datang kepada kita semuanya, ada momen dong, tidak selamanya perjalanan kita akan mulus terus, akan bahagia terus. Ada momentum ketika musibah itu datang kepada kita, bam, gitu. Maka opsinya ada 3. 1, sabar. Maka kata Rasul, as-sabru inda sudmatil ula. Sabar itu ketika di hantaman pertama, jebek, astagfirullahaladzim, ya Allah. Sabar itu bisa jadi masih ada rasa, gitu kan. Tapi dia tahan, itu namanya sabar. Ya Allah, kok saya? Gitu dalam hati isi gitu ya. Ya Allah, mobil baru ya Allah, gitu kan misalkan. Kenapa tergores ya Allah? Gitu. Kok gores ya Allah? Ada rasa nahan, dijaga lisannya itu, sabar. Kedua, levelnya ada level tinggi lagi, ridho. Ya Alhamdulillah ya Allah, aku ridho. Ini juga mobil dari engkau ya Allah, gitu ya. Qadarullah yang gitu. Kalau uang kemarin dititipin ada dana, misalkan punya uang saldo qadarullah, kok misalkan harus terkeluarkan untuk sesuatu yang lain gitu, misalkan untuk berobat anak dan sebagainya, ridho. Kenapa? Uang dari Allah dibalikin untuk Allah. Sesuatu yang Allah ridho. Yang ketiga adalah syukur. Ujian datang, ya Allah. Setelah kita itu tahan, habis itu mulai kita mikir-mikir, mulai ridho. Setelah itu biasanya yang hadir adalah syukur. Alhamdulillah. Nah, yang disampaikan Ustaz Nasrul kan banyak di antara kita yang syukurnya delay, syukurnya tertunda. Banyak sekali loh orang-orang ketika dapat hantaman pertama itu nggak nahan, marah-marah gitu kan. Habis itu ya Allah gimana? Sampai satu titik misalnya, Alhamdulillah. Untung 5 tahun yang lalu saya dipecat dari perusahaan. Akhirnya Alhamdulillah sekarang punya perusahaan sendiri. Kebayang kalau misalkan 5 tahun lalu perjalanannya tetap jadi karyawan, mungkin sampai sekarang saya juga karyawan, saya akan mungkin ya jadi karyawan biasa yang sebentar lagi akan pensiun, nggak punya usaha sendiri. Nah, ada bisa jadi area-area yang kita akan syukuri di suatu hari nanti, tapi di hari itu kita akan, ya Allah, gitu kan, kita sabari di situ. Maka lain syakartum lazidannakum. Syukuri aja dulu, nanti akan Allah tambahkan nikmatnya. Dan syukur delay ternyata nggak sedikit, banyak sekali. Kalau dalam materi Magnet Rezeki, selain syukur delay, ada yang terkonten juga, namanya bungkus permen, paradox of candy. Ketika ada ujian hari ini, ada sesuatu yang tidak menyenangkan bagi kita, gitu kan, udah syukurin aja. Pertama sabar, ridho, ketiganya syukur. Ridho itu masih, ya nggak nyaman sih, cuma sudah ada plong aja lah, gitu ya. Gitu. Ini juga rezeki dari Allah, pasti ada ganti yang lebih baik. Yang ketiganya adalah level tertinggi, syukur. Ketika kita udah tahu manfaatnya, manfaatnya dulu, qadarullah, alhamdulillah, kenapa saya di PHK? Ternyata Allah sedang menyiapkan nih tempat sebuah perusahaan yang jauh lebih baik dari tempat yang lama. Barulah kita bersyukur. Saya sendiri pernah merasakan hal itu ketika awal-awal di Libya gitu, udah tahun pertama, aduh, saya pengennya ke Mesir. Tapi sampai tahun ketiga baru ada beberapa sahabat datang ke Mesir, dia ngecek ada di Mesir gitu kan, alhamdulillah, untung saya di Libya. Kenapa? Kalau di Mesir ternyata harus ada beasiswa tambahan dari orang tua, dapat kiriman dari Indonesia. Saya nggak ada dana itu. Alhamdulillah di Libya semuanya tercukupi. Ya memang teman-teman di Mesir cocoknya di sana. Saya cocoknya di mana dengan keadaan saya? Paling cocok di Libya. Wih, alhamdulillah, bersyukur di situ. Apalagi pas pulang dapat hadiah haji. Sampai sekarang bolak-balik haji dan umroh. Alhamdulillah, hadiahnya banyak sekali. Lain syakartum lazidannakum. Dan sebagai penutup dalam surat Al-Furqan gitu kan, wa huwallazi ja'ala al-laila wan nahar, dan Allah lah yang menjadikan malam dan siang khilfatan, secara bergantian. Untuk siapa? Liman arada ayyadzakara, untuk orang-orang yang ingat sama Allah, au arada syukura,
orang-orang yang ingat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia insya Allah akan bisa bersyukur. Karena ujian apapun, ya Allah, ini pasti ujian darimu, ya Allah. Ini pasti bungkus permen darimu, ya Allah. Aku terima, ya Allah, dengan sabar, dengan keridhaan dan kesyukuran, ya Allah. Maka ketika diingatkan itu semua kepada Allah, maka yang hadir adalah kesyukuran. Alhamdulillah ya Allah, dulu aku terima bungkus permen ini ya, dan sekarang alhamdulillah ya Allah, aku mendapatkan rasa syukurnya yang begitu manis, itu permen manis dari setiap bungkus permen yang ada. Semoga ada manfaatnya dan kita lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita mulai syukur kita, ntar lagi kita akan bersyukur dengan makan gitu ya. Dengan kita udah menahan dan kita berbuka, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah lengkapkan kesyukuran kita dengan ketika kita dimasukkan ke dalam surga dan bisa melihat wajahnya Allah, dan itulah syukur yang paling indah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.